Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Angganici Lerebulan. Saya adalah mahasiswa PPG Pendidikan Agama Kristen dalam jabatan transformasi B3 tahun 2025 di LPTK IAKN Ambon dengan nomor induk mahasiswa 15201040202. Sekaligus saya adalah guru di SD YPK Sionabire, Provinsi Papua Tengah. Selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Tuhan memberkati. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Baik. Ya, puji Tuhan. Hari ini Ibu Guru lihat semua sehat, ceria ya. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 4. Tapi sebelum itu Ibu Guru mau minta satu anak untuk berdoa buat kita dulu. Ya, Bella maju ke depan. Teman-teman, sebelum kita berdoa, mari kita menyanyikan lagu kasih. Kasih 1, 2, 3. Kasih pasti lemah lembut, Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita awali dengan doa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, kami ingin belajar. Tuhan Yesus menyertai kami dari awal sampai akhir. Kami belajar hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Bella. Semua tepuk hebat buat Bella dulu. Tepuk hebat. Kamu hebat. Kamu keren. Semuanya ya. Semua ceria. Silakan duduk Bella, terima kasih. Anak-anak, sebelum kita lanjut dengan pelajaran, Ibu Guru mau absen dulu ya. Bella, Hadir Bu Guru. Fitri, Hadir Bu Guru. Indira, Hadir Bu Guru. Arsel, Aurel, Hadir Bu Guru. berarti semua hadir ya? Ya, baik. Kalau semua hadir, terima kasih ya. Karena anak-anak semangat untuk belajar. Baik, anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Tapi sebelum itu kita buat kesepakatan dulu. Oke? Kesepakatan untuk waktu belajar tidak? Cerita. Tidak? Tidak? Ya, deal atau tidak? Ya, kalau sudah deal, kita lanjut dengan pembelajaran kita di hari ini. Yang Ibu Guru ambil dari pembelajaran kelas 4 bab 5 dengan judul tentang aku mengasihi sesamaku seperti diriku sendiri. Ya. Nah, sekarang Ibu Guru mau tanya dulu, siapa yang bawa Alkitab hari ini? Saya. Ya, baik. Kalau bawa Alkitab, Ibu Guru mau minta kita buka Alkitab dulu. Hari ini kita mau buka di dalam Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40. Itu pembacaan pertama ya. Nah, coba kita baca sama-sama atau anak-anak ikuti di Alkitab Ibu Guru yang bacakan ya. Matius 22 ayat
yang berbunyi hukum yang terutama. Ketika orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, orang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, berikutnya pembacaan yang kedua, buka di dalam Matius pasal 7. Matius pasal 7 ayat 12 yang berbunyi, jalan yang benar. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi firman Tuhan dan dalam kitab para nabi. Baik anak-anak, itulah firman Tuhan di hari ini, dan kita akan mau belajar tentang aku mau mengasihi sesamaku seperti diriku sendiri. Apa itu kasih, anak? Siapa yang tahu apa itu kasih? Kasih adalah sikap saling mengasihi, peduli, dan berbuat baik seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Iya. Kasih adalah seperti yang tadi teman kita sudah menjawab. Dan yang kedua, sebutkan contoh kasih. Apa saja yang termasuk dalam contoh kasih? 1. Menolong orang yang sedang kesusahan. 2. Mengampuni teman yang pernah berbuat salah. 3. Menghormati orang yang lebih tua dari kita. Iya, baik anak-anak. Kita akan masuk dalam materi hari ini. Dalam ajaran agama Kristen, kasih adalah inti dari seluruh kehidupan atau iman kita. Ya. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa hukum yang terutama dalam mengasihi adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, ya, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Itu adalah hukum yang pertama. Sedangkan hukum yang kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu terdapat di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39 yang tadi kita sudah baca di Alkitab itu. Nah, anak-anak, mengasihi sesama berarti kita mempersembahkan seluruh kehidupan kita kepada orang lain. Artinya kita mengasihi orang lain itu jangan pakai setengah-setengah hati, ya. Karena ya, mengasihi itu harus kita betul-betul dengan sungguh-sungguh. Nah, sebelum dulu lanjut itu kita mau saksikan dulu video pendek di hari. Sudah siap, anak? Anak-anak sudah siap untuk nonton videonya? Sudah. Kita mulai ya. Mari kita merenung sejenak. Mengasihi sesama bukanlah
mengasihi kita tanpa syarat, bukan berdasarkan apa yang kita lakukan. Dan kita pun seharusnya mengasihi sesama dengan tulus. Kasih itu tidak terkondisikan. Cara kita mengasihi orang lain mencerminkan sejauh mana kita mengasihi Tuhan. Pilihlah untuk mengasihi, pilihlah untuk mengampuni, dan pilihlah untuk menjadi terang bagi dunia. Tuhan Yesus memberkati. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah satu, menuliskan arti mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Yang kedua, menuliskan contoh-contoh mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Dan yang ketiga, membuat karya kreatif yang berisi tekad untuk mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Nah, baik anak-anak, itulah tujuan pembelajaran kita di hari ini, dan kita akan masuk ke dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen. Ya, jadi tadi kita sudah baca Alkitab, sekarang kita masuk di pembelajaran dalam buku pembelajaran. Ya. Dalam ajaran agama Kristen, kasih Allah itu kasih adalah inti dari iman kita. Nah, seluruh kehidupan iman kita itu didasari dengan kasih. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa hukum yang pertama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Itu hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang terdapat di dalam Matius 22 ayat 37 sampai ayat 39. Mengasihi sesama itu berarti kita memperlakukan orang lain dengan baik, tulus, ya, tanpa memandang suku, tanpa memandang budaya, tapi kita memperlakukan dengan sama, ya. Karena terlebih dahulu Tuhan Yesus sudah mengajarkan kasih itu buat kita. Jadi ketika kita menolong teman, jangan pakai setengah-setengah hati. Jangan kita menuntut balasan. Jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya. Karena anak-anak kasih itu punya arti sangat besar buat kita. Tuhan Yesus sendiri menunjukkan teladan buat kita sebagai orang Kristen, yaitu Dia Allah Bapa mengorbankan anak yang tunggal ke dunia ini untuk menebus dosa manusia. Itu adalah contoh kasih Allah kepada kita yang begitu besar, ya. Jadi anak-anak, ingat bahwa mengasihi sesama, keistimewaan mengasihi Tuhan itu jangan dengan segenap hati. Ketika kita mengasihi diri kita, orang lain dengan tulus, berarti kita sudah mengerjakan yang namanya mengasihi Tuhan. Kalau kita tidak mengasihi orang lain, berarti kita tidak mengasihi Tuhan. Padahal Tuhan sudah ajarkan supaya kita harus mengasihi sesama kita dengan tulus. Nah, itulah tujuan kita belajar di hari ini. Dan Ibu Guru akan bagi kelompok untuk kita diskusi kelompok, ya. Jadi Ibu Guru karena kursinya sudah seperti ini, jadi kita langsung bagi saja kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, ya. Nah, sekarang Ibu Guru mau bagi tugas kelompok. Ini saya suka sih. Nanti kita ulangi. Nah, baik anak-anak, Ibu Guru akan tampilkan video pendek untuk kita sama
sama-sama lihat, dengar baik-baik ya, karena nanti kita akan jawab apa makna dari itu. Oke, sudah siap? Menyakiti kita, dan ada juga yang tampaknya mustahil untuk kita kasihi. Namun, Yesus telah memberikan perintah yang jelas. Markus 12 ayat. Ini kenapa? Bapak sabar ya. Ini. Ya, baik anak-anak. Ibu guru akan tampilkan video pendek untuk kita nonton dan kita dengarkan baik-baik apa yang mereka percakapan. Mari kita merenung sejenak. Mengasihi sesama bukanlah hal yang selalu mudah. Ada orang yang sulit diajak bergaul, ada yang pernah menyakiti kita, dan ada juga yang tampaknya mustahil untuk kita kasihi. Namun, Yesus telah memberikan perintah yang jelas. Markus 12 ayat 31 berkata, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Apa yang dapat kita pelajari? Mengasihi orang lain bukan sekadar anjuran, tetapi perintah dari Tuhan. Kita juga tidak harus selalu sependapat dengan seseorang untuk tetap memperlakukan mereka dengan baik. Tuhan mengasihi kita tanpa syarat, bukan berdasarkan apa yang kita lakukan. Dan kita pun seharusnya mengasihi sesama dengan tulus. Kasih itu tidak terkondisikan. Cara kita mengasihi orang lain mencerminkan sejauh mana kita mengasihi Tuhan. Pilihlah untuk mengasihi, pilihlah untuk mengampuni, dan pilihlah untuk menjadi terang bagi dunia. Tuhan Yesus memberkati. Baik. Baik anak-anak, setelah nonton video tadi, guru akan bagi kelompok ya. Nah, tapi karena kita punya meja dan kursi sudah diatur seperti ini, jadi guru tentukan saja ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ibu akan bagi, ada pertanyaan untuk diskusikan bersama. Jadi tidak satu anak kerjakan, tapi semua diskusi sama-sama. Lalu tentukan ketua kelompoknya supaya sebentar presentasikan ke depan. Ibu kasih waktu 3 menit ya. Ibu kasih waktu 3 menit. Jadi dibaca baik-baik lalu dikerjakan bersama. Kelompok 2. Kelompok 2 sudah? 3 menit ya waktunya. Ya, diskusikan sama-sama ya. Yang satu anak saja yang jawab, tapi semua kelompok harus bergerak. Kelompok mana yang sudah selesai anak-anak? Kelompok 1 sudah selesai. Baik, kelompok 2 dan 3 sudah. Kelompok 2? Sudah?
ketua kelompok maju ke depan untuk presentasikan. Suaranya yang besar ya, biar teman-teman lain dengar. Tuhan Yesus mengajarkan untuk Suaranya besar sedikit. Satu, Tuhan Yesus mengajarkan untuk mengasihi Tuhan dan juga jawaban bersama. Terima kasih. Kita tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2 sudah selesai kan belum ini? Kelompok 3? Belum juga. Tadi katanya sudah. Ayo waktunya 3 menit. Sudah kelompok 2? Sudah, maju depan. Kelompok 2 ke depan. Dua, masih berarti kita mau berbagi dan tidak titik-titik kepada teman. Jawab Eli. Tepuk tangan buat kelompok 2. Kelompok 3? Masih berunding. Ayo Abel. Tiga, ayat Alkitab yang mengajarkan tentang kasih adalah 1 Yohanes 4 ayat pasal 4 ayat 8 yang berkata Allah adalah Yang betul mah. ayat Alkitab yang mengajarkan tentang kasih adalah 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 yang berkata Allah adalah Pasti. kasih. Terima kasih tepuk tangan buat kelompok 3. Nah, sekarang ibu rumah tanya. Baik anak-anak, ibu akan bagikan tugas pada masing-masing. Ini tugas yang berikut ini tugas perorangan ya. Jadi masing-masing kerjakan. Nanti kalau sudah selesai kalian boleh kumpul atau nanti satu anak yang kumpul untuk baru duduk di meja. Waktunya 3 menit lagi ya. Sudah, tunggu. Waktunya 3 menit mulai dari sekarang.
Kelompok mana yang sudah selesai? Kelompok 3 bagaimana? Selesai? Sudah.